Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Febrina Anissa. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang ke-1 pada tahun 2025. Baiklah, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Hukum Pidana dengan kode mata kuliah 211122309. Mata kuliah Hukum Pidana berada pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah prasyarat di mana sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu harus lulus mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum. Setiap awal perkuliahan, saya selalu mengarahkan mahasiswa untuk memiliki minimal 1 buku referensi sebagai pegangan atau bahan bacaan pada mata kuliah Hukum Pidana. Pengajaran dalam mata kuliah Hukum Pidana yang saya ampu menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA. Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang memberikan dasar-dasar tentang hukum pidana bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berkontribusi dalam penegakan hukum pidana secara profesional dan berintegritas. Pelaksanaan kuliah dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas dan secara online melalui Google Meet dan juga portal kuliah online Universitas Bung Hatta. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi dan 2 kali untuk evaluasi pembelajaran yaitu UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai CPL dalam mata kuliah Hukum Pidana ini. Yang pertama, mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta bertanggung jawab dengan negara dan bangsa berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang hukum positif di Indonesia yang paling sedikit mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, baik secara material atau substansial maupun formal ataupun prosedural. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menerapkan ilmu hukum dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Selanjutnya, terkait dengan CPMK dalam mata kuliah Hukum Pidana yaitu, yang pertama, mampu menginterpretasikan sikap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengetahuan tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia yang paling sedikit mencakup hukum pidana, baik aspek material ataupun substansial maupun formal ataupun prosedural. Yang ketiga, mampu menganalisa secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menerapkan ilmu hukum dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Baiklah, mengenai materi pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Pidana ini dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pengantar hukum pidana. Yang kedua, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Yang ketiga, sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Yang keempat, ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang kelima, penafsiran dalam undang-undang pidana. Yang keenam, tindak pidana. Yang ketujuh, pertanggungjawaban pidana. Yang kedelapan, pidana dan pemidanaan. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran dalam proses perkuliahan yang saya ampu, yaitu dengan contextual learning dan discovery learning, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan Q&A, serta pemberian tugas secara individual ataupun kelompok. Mengenai media pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas saya, yaitu laptop,
PowerPoint, InFocus, dan buku-buku referensi. Beberapa buku referensi yang saya gunakan salah satunya dari penulis Lamintang dengan judul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, dan juga Edi O.S. Yarich dan Topo Santoso dengan judul Anotasi KUHP Nasional. Sebelum memulai perkuliahan, saya mencoba untuk membuat suasana terasa lebih nyaman dengan cara ice breaking, dengan bertanya bagaimana kabar atau bertanya hal-hal yang membuat kelas terasa lebih nyaman atau rileks sebelum memulai perkuliahan. Sebelum memasuki materi selanjutnya, saya juga memberikan sedikit review tentang materi pada minggu sebelumnya dengan tujuan untuk memancing agar mahasiswa ingat kembali dengan pelajaran atau materi sebelumnya. Saat proses belajar mengajar berlangsung, terkadang saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dengan memberikan poin tambahan berupa reward kepada mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Pemberian reward ini ditujukan agar mahasiswa merasa lebih fokus untuk mengikuti perkuliahan yang sedang berlangsung. Selain itu, bentuk interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa yaitu dengan membuka sesi diskusi terkait dengan isu-isu hukum pidana terkini. Dalam sesi diskusi ini, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya, ataupun mengeluarkan pendapat mengenai isu hukum pidana di Indonesia. Baiklah, terkait dengan pemberian penilaian atau assessment dalam mata kuliah hukum pidana yang saya ampu, yang terdiri dari presensi 5%, keaktifan di kelas 5%, tugas pribadi 10%, tugas kelompok atau presentasi di kelas 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Nah, tayangan berikutnya adalah video pengajaran saya dalam mata kuliah hukum pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah makan siang? Alhamdulillah. Udah agak ngantuk? Alhamdulillah, berarti kita semangat ya untuk kuliah hari ini. Semangat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa materi kita hari ini adalah terkait dengan hukum pidana. Nah, sekarang Anda sering mendengar, bukan hal yang baru lagi bagi Anda hukum pidana itu apa. Karena Anda sudah masuk ke fakultas hukum. Berarti tidak ada lagi hal yang mengatakan atau bingung hukum pidana itu apa sih, atau apa aja yang dibahas dalam hukum pidana itu. Tidak ada lagi kata seperti itu, karena dianggap Anda ketika sudah masuk ke fakultas hukum berarti Anda mengerti tentang apa itu hukum, terutama hukum pidana. Nah, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang hukum pidana, di mana saya akan memberikan pengertian atau beberapa pendapat ahli mengenai hukum pidana itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam hukum pidana itu ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah yang mungkin saja akan Anda temui di beberapa literatur yang Anda baca. Nah, dalam bahasa Belanda itu disebut dengan strafrecht. Strafrecht. Sementara dalam bahasa Inggrisnya adalah criminal law. Criminal law. Nah, kedua bahasa ini, terutama yang di bawah ini yang nomor 2, criminal law, akan banyak sekali Anda jumpai dalam literatur-literatur yang terbaru saat ini mengenai hukum pidana. Apakah strafrecht ada juga digunakan, Bu? Ada. Dalam buku-buku terbitan lama atau dalam buku-buku literatur yang mungkin saja tahun 80-an atau tahun 70-an, itu ada menggunakan bahasa hukumnya adalah strafrecht. Nah, itu wajib Anda ketahui. Tidak boleh nanti ada yang nanya, apa itu strafrecht? Lalu bingung. Karena sebagai orang hukum, Anda harus juga mengerti istilah-istilah hukum. Nah, kita lanjutkan ke sini mengenai pengertian hukum pidana. Di sini saya menjelaskan pengertian dari hukum pidana menurut salah satu ahli hukum pidana, yaitu Metzger, di mana Metzger ini menekankan bahwa hukum pidana itu merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan seseorang.
Mengatur perbuatan seseorang mencakup perbuatan apa yang dilarang dan apa yang dilanggar oleh orang tersebut. Kemudian, Mesger juga mengatakan bahwa di dalam aturan tersebut ada pidana bagi pelaku yang melanggar aturan dari hukum pidana itu sendiri. Itu menurut Mesger. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli yang lainnya? Ada Simon. Nah, Simon dia lebih lagi mendetailkan apa itu hukum pidana. Di sini ada 3 poin yang disampaikan oleh Simon, yaitu keseluruhan larangan atau perintah yang diancam oleh negara. Berarti negaralah yang mengancam perbuatan tersebut agar tidak dilakukan atau agar dilarang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Siapapun warga negara yang ada di Indonesia pasti dilarang untuk membunuh. Benar atau salah? Benar. Setiap manusia yang ada di Indonesia dilarang untuk membunuh. Itu ada di dalam KUHP? Ada. Nah, kemudian yang poin kedua, keseluruhan peraturan menetapkan syarat untuk penjatuhan pidana. Di mana peraturan ini dapat Anda temui syarat-syaratnya itu di dalam KUHP atau yang biasa kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang ketiga, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana. Nah, yang poin nomor 3 ini memberikan batasan agar si penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana itu berpedoman kepada KUHP. Bukan menetapkan aturan seenaknya saja, karena kalau menetapkan peraturan atau menetapkan pidana seenaknya saja itu nanti akan menimbulkan yang namanya ketidaksesuaian atau ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Nah, sampai sini kita lanjutkan ke Prof. Mulyatno. Nah, saya ambil satu profesor guru besar hukum pidana yang cukup terkenal di Indonesia di bidang hukum pidana. Prof. Mulyatno ini mengatakan bahwa hukum pidana itu terkait dengan perbuatan mana yang boleh atau tidak. Hampir sama apa yang dijelaskan Mulyatno dengan si Simon dan Mesger tadi. Kemudian, tambahannya, Mulyatno menambahkan kapan dan dalam hal apa kepada mereka telah melanggar larangan. Kapan? Artinya ada waktu ketika tindak pidana itu terjadi. Ada waktunya. Kemudian ada lokasinya, yang mana dalam hukum pidana itu disebut dengan tempus dan locus delicti. Tempus ini adalah waktu, lokus adalah lokasi, yang dimana tempus dan lokasi ini menjadi petunjuk atau menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan terjadinya peristiwa tindak pidana. Nah, itu Mulyatno menambahkan. Kemudian, Mulyatno juga menyatakan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Artinya, Mulyatno di sini mengatakan bahwa dalam penerapan hukum pidana itu ada cara-cara tertentu yang harus ditaati oleh negara sehingga tidak membuat pelaku atau korban merasa terzolimi atau salah satu hak mereka tidak diberikan oleh penegak hukum. Nah, di sini yang poin yang disampaikan oleh Prof. Mulyatno, poin nomor 3 itu terkait dengan hukum acara pidana. Nah, dari beberapa pendapat ahli tadi, ada si Simon, kemudian ada Mesger, dan ada Mulyatno. Siapa nih yang kira-kira bisa memberikan kesimpulan mengenai pengertian dari hukum pidana itu menurut bahasanya sendiri? Baik, Bu. Ya, silakan Ari. Izin menjawab. Dari ketiga pengertian hukum pidana menurut para ahli, saya dapat menarik satu kesimpulan, yaitu hukum pidana merupakan aturan hukum
yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih jawaban dari Ari tadi. Itu yang disampaikan Ari sangat tepat sekali, bahwa hukum pidana itu segala aturan yang mengatur tentang apa perbuatan yang dilarang dan apa perbuatan yang diperbolehkan, dan di mana bagi pelanggarnya itu diberikan sanksi yang tegas oleh negara. Nah, di sini saya memberikan kesimpulan secara garis besar juga mengenai pengertian dari hukum pidana itu. Seperti yang disampaikan Ari tadi, dia seperangkat peraturan. Dan di mana peraturan itu dia memuat perintah dan larangan. Perintah dan larangan dari siapa? Dari negara untuk ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Di mana ketika ada pelanggar atau ada orang yang melanggar dari aturan tersebut, maka pelanggarnya akan diberikan sanksi berupa hukuman pidana. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ke materi kita berikutnya terkait dengan tujuan hukum pidana. Nah, sebelum saya masuk nih ke tujuan hukum pidana, kira-kira ada nggak di antara Anda yang tahu apa atau menjelaskan apa tujuan dari hukum pidana itu sendiri? Bu, ya silahkan Rohul. Baik, Bu, izin menjawab. Tujuan hukum pidana sendiri itu biasanya adalah untuk melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban hukum di lingkungan masyarakat dengan cara mengatur perbuatan yang dilarang atau perbuatan hukum pidana, dan itu diberikan sanksi tersendiri untuk pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, Bu. Oke, terima kasih Rohul atas jawaban atau tanggapannya tadi. Nah, yang disampaikan Rohul juga mendekati tujuan dari hukum pidana itu sendiri apa? Itu untuk memenuhi atau melindungi masyarakat dari hal-hal yang nanti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat pengertian tujuan hukum pidana menurut Wiryono Projodikoro. Wiryono Projodikoro juga seorang ahli hukum di Indonesia, ahli hukum pidana di Indonesia. Nah, dia mengatakan bahwa tujuan dari hukum pidana itu apa sih? Yaitu memenuhi rasa keadilan. Di mana setiap kita manusia pasti ingin adanya keadilan. Ingin terpenuhi yang namanya rasa keadilan agar keseimbangan itu terjaga. Yang kedua, untuk menakuti atau menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan. Jadi hukum pidana itu merupakan salah satu cara juga bagi negara untuk menakut-nakuti seseorang agar jangan melakukan yang namanya kejahatan. Karena kalau tidak ada hal seperti itu, bisa saja atau kemungkin saja setiap orang ingin untuk melanggar keadilan atau melanggar hak azazi dari manusia lainnya. Nah, kemudian untuk mendidik atau memperbaiki orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu tujuan juga dari hukum pidana. Untuk mendidik orang ketika dia sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan agar ketika dia keluar dia menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih mampu untuk berkepribadian yang baik. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa orang yang di dalam lembaga pemasyarakatan itu nanti akan menjadi lebih buruk. Tidak, karena dalam sistem hukum pidana Indonesia mengedepankan yang namanya restoratif justice, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya kembali atau tidak boleh diberikan stigma atau label negatif ketika mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, ini tujuan dari hukum pidana menurut Wiryono Projodikoro, untuk memenuhi rasa keadilan setiap warga negara, mendidik atau memperbaiki orang yang sudah pernah masuk ke lapas, dan ketika dia keluar dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan yang lainnya. Nah, sampai di sini saya mau lanjutkan ke pembagian hukum pidana. Jadi
hukum pidana itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ada pidana material. Pembagian hukum pidana. Di sini kita akan membahas mengenai pidana material dan pidana formil. Apa itu pidana material dan apa itu pidana formil? Nah, kita lihat di sini. Dari beberapa pengertian para ahli tadi, sebenarnya kita bisa mencari perbedaan antara pidana material dan juga pidana formil. Nah, pidana material itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan delik, terkait dengan perbuatan. Delik atau perbuatan manusia. Itu yang kedua, terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan kepada si pelaku atau pelanggar delik tersebut. Contohnya apa? Contoh produk dari pidana material KUHP. Nah, KUHP. Nah, KUHP ini merupakan produk dari pidana material, yang dimana kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana dengan hukum pidana formil? Hukum pidana formil itu, nah seperti yang disampaikan oleh Prof. Mulyatno tadi. Prof. Mulyatno yang di sini, poin ketiga. Dengan cara bagaimana pengenaan. Cara. Pidana formil itu adalah cara negara melalui alat-alatnya untuk menerapkan hukum pidana apa yang akan diberikan kepada si pelaku tindak pidana. Yang dimana produk dari formil ini adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silahkan Nawang. Bu, kan produk dari hukum pidana material itu kan KUHP. Ya, Terus ada lagi nak, Bu, produk lainnya dari hukum material itu? oke. Oke, terima kasih pertanyaan dari Nawang tadi. Nawang bertanya, apakah selain KUHP ada produk dari hukum pidana material itu, Bu? Of course, ada. Nah, KUHP ini adalah termasuk di dalamnya mengatur tentang delik atau tindak pidana umum. Ada yang namanya tindak pidana di luar KUHP, yang namanya tindak pidana khusus. Apa saja tindak pidana khusus itu? Semua perbuatan jahat atau semua peristiwa pidana yang tidak diatur di dalam KUHP, nah dia diatur di dalam undang-undang khusus. Contohnya salah satu, ada undang-undang terorisme, ada undang-undang korupsi. Nah, itu salah satu contoh undang-undang tindak pidana khusus yang dia merupakan delik material yang berada di luar KUHP. Kalau yang berada di dalam KUHP itu yang seperti kita ketahui ada membunuh, mencuri, berzina, memperkosa, itu semuanya delik umum atau tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP. Nah, sampai di sini perkuliahan kita. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk tugas kita minggu depan, untuk tugas perkuliahan kita minggu depan, tolong Anda cari terkait dengan ini semua dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada pengertian atau istilah, pengertian tindak hukum pidana, kemudian ada tujuan, kemudian kita juga membahas tentang pembagian hukum pidana itu sendiri,
Nah, saya ingin meminta salah satu dari Anda menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Saya minta salah satu, siapa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Joshua, silahkan. Bu, izin menyimpulkan hukum pidana itu dalam beberapa bahasa tuh ada dua. Yang pertama strafrecht itu dalam bahasa Belanda, kemudian criminal law itu dalam bahasa Inggris. Hukum pidana itu hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dapat dilakukan sanksi pidana. Yang kedua, pengertian hukum pidana itu menurut dari Simons, saya mengambil intisarinya saja, Bu. Yang pertama tuh gimana mengatur perbuatan yang dilarang, yang kedua mengatur ancaman pidananya, yang ketiga menentukan siapa saja yang bisa dipidana, dan terakhir menjelaskan cara penjatuhan pidana. Kemudian tujuan hukum pidana itu untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera, kemudian menegakkan keadilan. Dan pembagian hukum pidana itu dibagi dua. Yang pertama pidana material dan yang kedua formil. Pidana material ini lebih ke delik atau perbuatan manusia yang sifatnya tuh mengatur apa yang dilarang dan sanksinya. Contoh dari pidana material ini adalah KUHP dan juga di luar undang-undang ada undang-undang khusus. Kemudian hukum pidana formil ya itu lebih ke menegakkan hukum pidana, yaitu prosedurnya penyidikan, penuntutan hingga peradilannya gimana. Contoh dari hukum pidana formil adalah KUHP, Bu. Ya, Pak. Oke. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Joshua atas kesimpulan yang Joshua berikan mengenai materi kita pada siang hari ini. Nah, tadi saya tambahkan sedikit bahwa hukum pidana formil itu terkait dengan cara kita beracara. Jadi seperti yang disampaikan Joshua tadi, itu dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, dan kemudian sampai ke tahap eksekusi atau vonis yang diberikan hakim kepada si terpidana tadi. Nah, hukum acara pidana ini tentu nanti akan kalian pelajari di semester 4 dengan mata kuliah hukum acara pidana yang akan juga mengupas secara detail mengenai bagaimana prosedur hukum acara pidana di Indonesia. Nah, itu materi kita hari ini. Kemudian saya ingin menyampaikan tugas untuk minggu depan, tolong dicatat juga. Tadi kita membahas tentang pidana material, bahwa produk dari pidana material itu salah satunya adalah KUHP, di mana di luar KUHP ini ada juga yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Nah, Anda cari sebanyak 20 jenis Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang di mana Anda menyebutkan nomor undang-undangnya serta undang-undang itu tentang apa. Nah, tugas itu Anda buat di double folio dan dikumpulkan di minggu depan. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda untuk membaca lagi apa yang akan kita pelajari di minggu berikutnya, yaitu tentang fogging. Jadi tolong dibaca dan kita akan berdiskusi kembali seperti saat ini juga mengenai yang namanya fogging atau percobaan. Terkait dengan buku yang akan Anda baca untuk materi kita minggu depan itu fogging, Anda bisa membaca salah satunya adalah buku pengantar hukum pidana yang sudah saya lihatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu tolong dipelajari, kemudian tolong dibaca juga. Minggu depan kita jumpa lagi. Saya cukupkan kuliahnya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran ini dibuat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.